sudah ada Ibu Norcehala Beru MTO yang akan membawakan program Mutiara Pagi di saat ini. Kepada Ibu kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian, pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengawali perjalanan kehidupan kita dan juga pelaksanaan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita imani bersama akan menjadi sulu dan pelita di sepanjang langkah juang hidup kita. Karena itu sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita mengucap syukur, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengagungkan kebesaran nama-Mu ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau Allah Bapa yang sungguh baik dan amat baik bagi hidup kami. Kebaikan-Mu boleh menghentar kami ada sampai saat ini. Ketika sepanjang malam sudah boleh kami lewati dengan cinta kasih-Mu, maka di pagi ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat dan jiwa yang terpelihara. Sehingga di pagi ini ya Tuhan, dalam tanggung jawab iman kami sebagai orang yang beriman kepada-Mu, kami merindukan sabda kebenaran firman-Mu, karena kami mengimani itu akan menjadi pelita dan sulu di sepanjang langkah juang hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, jamalah kehidupan kami, mampukanlah kami untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu bagi kehidupan beriman kami. Sehingga kemanapun kami pergi dan berada, oleh lewat kekuatan kebenaran firman-Mu, kehidupan kami senantiasa diperbaharui. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami bukan hanya sekedar pendengar saja, tetapi kami dimampukan untuk menjadi sebagai sosok yang melakukannya dalam sikap, tindakan, perilaku kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, firman yang kita baca dengar bersama di saat ini, saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 6, dibaca dari ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Sekali lagi Amsal pasal 6, ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop bacaan berbagai-bagai nasihat. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Amsal pasal 6, ayat 16 hingga 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah berdusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini adalah perkara yang dibenci Allah. Sekali lagi tema perenungan kita di pagi ini adalah perkara yang dibenci Allah. Dalam bacaan kita saat ini dikatakan bahwa ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian bagi hati Tuhan. Diuraikan tadi diantaranya adalah mata sombong, lidah berdusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, dan juga seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Saudaraku, di dunia yang penuh cemar ini, dari sepenggal
kata atau kalimat dari syair lagu Kidung Jemaat nomor 204. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu hiduplah saleh dan benar. Nyatakanlah Yesus dalammu. Lagu ini tentunya mau mengingatkan kita bahwa dunia yang kita diami ini adalah dunia yang penuh cemar karena ada orang-orang yang masih melakukan segala kejahatan atau perkara yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Yang penuh dengan kebencian, iri hati, tipu muslihat, dusta dan kejahatan lainnya. Yang menjadikan dunia ini seperti sebuah hutan lebat di mana jika seorang masuk ke dalamnya, ia sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Untuk itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menjadi penolong kita dalam menemukan jalan keluar dari hutan yang menyesatkan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, Tuhan sangat membenci kecemaran, sehingga Tuhan akan menghukum orang-orang bahkan kota yang melakukan pencemaran tersebut. Menurut penulis kitab Amsal, ada 6 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Pertama, mata sombong. Ini akan selalu merendahkan, atau mata sombong ini akan selalu merendahkan orang lain. Jika ia selalu memandang orang lain dengan pandangan yang penuh dengan kecurigaan dan pandangan yang selalu menganggap orang lain itu di bawah dari kehidupannya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, dalam bacaan kita di saat ini, hal yang disentil oleh Allah lewat perkara yang menjadi kekejian baginya adalah mata yang sombong. Mata adalah merupakan alat panca indera kita manusia untuk melihat. Tetapi terkadang mata ini salah dipergunakan untuk melihat segala perkara-perkara yang justru menyakiti hati Tuhan. Karena itu mata yang sombong ini adalah merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Allah. Sehingga dalam kehidupan ini perlu diingatkan bahwa manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Kita bisa melihat dalam Yesaya pasal 2 ayat 11a. Karena itu, marilah dengan alat panca indera yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan begitu sempurna, hendaklah kita selalu melihat betapa besarnya karya Allah dalam hidup di dunia ini. Jangan mata ini hanya kita pergunakan untuk melihat segala keburukan, segala kejelekan orang lain. Karena itu sekali lagi hal yang pertama disorot dari bacaan kita lewat 6 perkara bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan adalah mata yang sombong. Mata yang sombong ini sekali lagi akan selalu menganggap orang lain di bawah. Ia selalu menganggap orang lain dengan penuh kecurigaan dan selalu ingin dihormati dan dihargai sebagaimana perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Orang Farisi berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Sekali lagi, firman Tuhan Allah mengatakan bahwa manusia yang sombong pasti akan direndahkan dan itu sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu dengan berkat mata yang Tuhan anugerahkan bagi kita, pergunakanlah sebagaimana mestinya. Melihat kasih dan karya Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita tidak akan merasa bangga dengan diri kita lalu meremehkan orang lain. Dengan membanggakan diri kita itu tidaklah apa-apa. Yang pasti bahwa dengan membanggakan diri kita, kita juga harus menghargai apa yang ada pada orang lain. Karena itu, ketika mata kita menjadi sombong dan merendahkan orang lain, ini menjadi sebuah kekejian bagi hati Tuhan. Perkara yang kedua yang juga disentil adalah lidah dusta. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, lidah mempunyai 2 fungsi.
yaitu memberitakan kebenaran sekaligus juga dapat memberitakan kepalsuan. Lidah palsu atau lidah dusta adalah lidah yang banyak mengucapkan kebohongan. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan saat ini adalah merupakan kekejian bagi hati Tuhan karena seringkali menyusahkan orang lain. Allah tidak pernah berbohong dan segala firman yang disampaikannya selalu digenapi. Jadi Allah membenci pembohong, dan seorang yang suka berbohong berarti menjadi iblis yang selalu mendustai orang lain. Karena itu Allah sangat membenci pembohong. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan, iblis sebagai bapa dan ia adalah bapa dari segala dusta. Karena itu manfaatkanlah lidah yang ada pada kita ini, atau fungsikanlah lidah ini untuk selalu menyatakan kebenaran. Selalu menyampaikan kata-kata yang lemah lembut dan mendatangkan kesujukan, bukan sebaliknya. Dengan lidah yang sama, kita selalu terkadang tanpa kita sadari mengucapkan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, berbohong atau menyampaikan hal-hal yang membuat orang lain merasa selalu diremehkan. Karena itu, perkara yang kedua ini juga yang harus menjadi tanda awas bagi kita agar kita senantiasa memfungsikan lidah kita sebagaimana mestinya untuk selalu menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kebenaran, dan menyampaikan kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan. Mulai dalam lingkup keluarga kita masing-masing, bertutur katalah dengan sopan, bertutur katalah dengan santun, sehingga semua yang mendengarkannya akan mendatangkan hati yang penuh dengan sukacita. Kemudian tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, itu juga merupakan kekejian di mata Tuhan dan bertentangan dengan sifat Allah yang menghukum orang yang bersalah dan tidak mengizinkan orang yang tidak bersalah dibunuh. Bahkan Allah berfirman agar kita jangan membunuh dalam Keluaran pasal 20 ayat 13. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini menyelamatkan orang berdosa karena Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya yang diciptakan segambar dengan Dia. Maka manfaatkanlah tangan kita untuk melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing yang tentunya akan mendatangkan berkat dan sukacita dalam hidup ini. Jangan tangan ini yang seringkali justru mendatangkan kekejian bagi hati Tuhan. Dalam dunia modern ini juga, dengan tangan kita boleh dapat menghujat dan memfitnah orang lain. Dengan tangan ini juga kita akan dengan mudah menjatuhkan orang lain. Sehingga tangan yang menumpahkan darah ini bukan hanya kita anggap sebagai membunuh, tetapi tangan ini juga terkadang dengan kecanggihan dunia, dengan adanya handphone, terkadang kita dengan cepat mengetik segala sesuatu yang mendatangkan hoaks atau menjelekkan orang lain. Dan ini adalah perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Selanjutnya, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati adalah tempat bertumbuhnya nurani yang berasal dari benih yang baik, mencerminkan tindakan kasih Allah, kesabaran, kepedulian, kejujuran, ketulusan, keikhlasan, pengampunan, damai sejahtera, dan banyak lagi hal-hal yang positif yang lainnya. Sementara benih yang jahat yang membuat hati kita dipenuhi dengan kebencian, kecurigaan, keegoisan, tipu muslihat, gila hormat, kebohongan, amarah, iri hati, keserakahan, takut tersaingi, dan banyak hal negatif lainnya. Jangan berikan celah sedikit pun. Sekali lagi saudara-saudaraku, jangan berikan celah sedikit pun bagi benih-benih jahat untuk menguasai hati kita. Karena hati yang jahat akan membawa kita menuju kepada kebinasaan atau kegelapan hidup. Jangan jadikan hati kita sebagai pabrik penghasil kejahatan. Dan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Selanjutnya, kaki yang segera menuju ke kejahatan. Ada dua pilihan Bapak Ibu Saudara pendengar untuk melangkahkan kaki kita. Apakah kita melangkahkan kaki ini menuju kebenaran,
ataukah kita melangkahkan kaki ini menuju kejahatan? Kedua pilihan ini ada pada kita. Langkah kaki yang menuju kebenaran yang berasal dari hati yang benar dan bersih dengan benih-benih yang baik, sementara ada langkah kaki menuju kejahatan yang tidak terlepas dari hati orang yang penuh dengan benih-benih kejahatan. Karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, saat benih-benih itu mulai tumbuh dan berkembang, maka akan menggerakkan langkah kita menuju kejahatan dan kebinasaan. Namun karena kita sudah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, maka kita harus membersihkan hati kita agar senantiasa kita melangkahkan kaki kita untuk menuju kepada jalan kebenaran. Karena itu, melangkahlah atau awalilah langkah hidup ini dengan kebenaran firman-Nya, sehingga ketika kita melangkah, maka langkah kita tentunya menuju jalan kebenaran. Dan terakhir adalah saksi dusta. Seorang saksi adalah orang yang melihat, orang yang mendengar langsung dan mengalami sebuah peristiwa. Saksi yang benar harus berkata jujur dan penuh keberanian untuk menyampaikan kebenaran sebuah peristiwa yang dilihatnya, sebuah peristiwa yang didengar dan dialaminya. Karena dusta berarti tidak menyatakan kebenaran. Dan Tuhan memerintahkan umat-Nya untuk berkata benar dan tidak menyembur-nyembur kebohongan. Jangan kamu mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hal ini juga diingatkan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini, maka lakukanlah perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, kita sendiri yang akan menerima akibatnya, bukan orang lain. Karena itu saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, yang senantiasa setia kepada kebenaran firman Tuhan lewat program ini, maka marilah kita senantiasa hidup seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Jauhilah perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan, tetapi lakukanlah perkara-perkara yang mendatangkan kesejukan dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Di pagi ini kami patut mengucap syukur ketika ada kesempatan yang terindah yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di tengah kesibukan pelaksanaan tugas pekerjaan masing-masing kami. Karena itu ya Tuhan, diberkati sekalian kami, pendengar setia program Mutiara Pagi yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Dalam tanggung jawab iman mereka sehari-hari ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka, sehingga bercermin dari kebenaran firman-Mu saat ini. Kami senantiasa hidup menurut kasih dan kehendak Tuhan. Apa yang ada pada kami akan senantiasa boleh kami persembahkan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, diberkati tubuh jasmani kami ini sebagai umat ciptaan Tuhan yang sempurna dalam hidup ini. Jangan biarkan kami salah melangkah, jangan biarkan kami melakukan segala kejahatan yang tidak Engkau kehendaki, menjadi sosok yang memiliki mata sombong, lidah yang berdusta, tangan yang salah mempergunakan segala sesuatunya, tetapi dijauhkanlah kami sekalian dari hal-hal yang demikian. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menguduskan kehidupan kami, sehingga dengan kekudusan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami akan menjadi sosok yang hidup benar-benar berkenan kepadamu. Dengan alat yang ada pada kami atau tubuh kami ini, terutama panca indera ini, kami boleh pergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga daripada itu menjadi sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan, dan itu menjadi berkat untuk kehidupan kami. Mulai di tengah rumah tangga dan keluarga kami ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk terus membaharui kehidupan ini, sehingga kami tidak terlena dengan perbuatan-perbuatan kejahatan, atau terlena dengan selalu melakukan perkara-perkara
yang mendatangkan kekejian bagi hati Tuhan. Tetapi bentuklah kepribadian sekalian kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki mulai dari hal-hal terkecil sekalipun. Sehingga dalam menjalani hidup ini kami layak dan diberi kesempatan untuk dapat melakukan segala sesuatu yang lebih dahsyat di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ambil kami berdoa bagi pendengar setia yang sudah lanjut usia. Dalam ketaatan kesetiaan mereka mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu melalui program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Dalam tanggung jawab iman mereka di masa lanjut usia mereka ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati dan menguduskan kehidupan mereka. Sehingga dalam masa lanjut usia yang mereka nikmati, lewat 6 perkara ini, mereka akan menjadi contoh keteladanan untuk terus memberi yang terbaik, untuk terus menjadi contoh keteladanan dalam segala hal teristimewa iman kepada Tuhan. Sehingga generasi-generasi selanjutnya akan bertumbuh di dalam pengenalan kasih Allah, karena ada di lingkup keluarga yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkat panjang umur, kesehatan, kekuatan, kelimpahan terus menjadi bagian kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, hidup bersama di tengah rumah tangga keluarga masing-masing kami, sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, kakak beradik. Kiranya Tuhan juga terus memberkati kehidupan sekalian kami, sehingga kami terus berjuang bersama hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dan kami masih diberi kesempatan untuk terus berjuang, membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan keharmonisan, keluarga yang hidup di dalam taat dan takut akan Tuhan. Setiap pelaksanaan tugas pekerjaan masing-masing kami, sebagaimana yang Tuhan sudah talentakan anugerahkan bagi kami, kami terus berdoa kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memberkatinya, sehingga semua yang kami lakukan dan kerjakan pun itu berkenan kepadamu. Baik yang saat ini sudah beraktivitas, baik di dalam rumah, maupun mereka yang sudah berada di luar rumah dalam tugas tanggung jawab mereka di kebun, di laut, di pasar, di kantor, di mana saja mereka berada. Dalam karya tugas tanggung jawab mereka kami percaya Tuhan yang sendiri akan menyertai dan memberkati setiap jerih lelah yang kami lakukan. Dan daripada itu tentunya tidak akan sia-sia, tetapi akan membuahkan keberhasilan, kesuksesan, berkat jasmani maupun rohani. Terima kasih ya Tuhan, seluruh keberadaan pendengar setia program Mutiara Pagi hari ini dan di hari-hari yang akan datang, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan. Kiranya Tuhan dengan hikmat-Mu memampukan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Ketika kami akan memaknai hasil jerih dan perjuangan para pejuang bangsa ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 17 Agustus dalam memperingati kemerdekaan bangsa dan negara ini. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, anugerahkanlah hikmat-Mu bagi pemimpin bangsa dan negara ini, sehingga dengan hikmat-Mu memampukan mereka menjadi pemimpin yang hidup di dalam taat dan takut akan Tuhan, dan boleh merangkul keberadaan bangsa dan negara ini, sehingga kami tetap hidup dalam kebersamaan, saling menjaga, saling melindungi satu kepada yang lain, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari pertentangan, bahkan dijauhkan dari sikap anarkis yang terkadang memojokkan kelompok-kelompok tertentu. Tapi biarlah kiranya dengan cinta kasih Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada saat sekarang ini boleh melaksanakan tugas kepemimpinan mereka, tentunya dengan seturut kasih dan kehendak Tuhan, dan tentunya dengan demikian pula kami boleh hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kerukunan dan ketentraman. Berdoa bagi kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, Tuhan juga akan memberkati pemerintah daerah ini, sehingga dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka ya Tuhan, mereka boleh melaksanakan kepemimpinan mereka di dalam dasar taat dan takut akan Tuhan. Dan daripada itu ya Tuhan, damai sejahtera daripada-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami sekalian yang mendiami bumi Porodisa yang kami cintai. Masyarakat Porodisa dari Tinonda sampai Napom Baru tetap ada dalam rangkulan kasih sayang Tuhan, sehingga kami tetap saling topang menopang, saling menguatkan, membangun bersama-sama bergandengan tangan, agar kehidupan yang ada di bumi Porodisa ini tetap diberkati Tuhan, ketika kami yang tinggal dan diam di dalamnya, hidup dalam kerukunan dan kedamaian.
Karena janji firman-Mu pun ya Tuhan, ketika kami hidup rukun dan damai, maka berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dijauhkan dari pertikaian, perselisihan, amarah, dan kebencian. Dan biarlah kiranya kami yang tinggal dan diam di dalamnya dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, bumi Porodisa yang kami pijak dan kami diami ini pun, kami senantiasa berdoa kiranya ada dalam kuasa dan kasih sayang-Mu. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki, tapi biarlah keselamatan daripada Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kami, bahkan bumi Porodisa yang kami pijak ini. Berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini dalam tugas tanggung jawab dan pengabdian mereka di lembaga penyiaran RRI Pro 1 Talaut ini. Mulai dari pimpinan bahkan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam tupoksi masing-masing mereka. Tuhan akan terus memberkati sehingga mereka terus boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya. Baik yang sudah berada di studio saat ini, maupun mungkin mereka dalam persiapan atau bahkan sudah ada di lapangan. Tuhan akan terus menyertai, memberkati kehidupan mereka, sehingga dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, mereka terus memberi yang terbaik. Dan Tuhan yang akan senantiasa melihat kedalaman dan ketulusan hati mereka dalam pengabdian dan pemberian diri mereka, sehingga berkat-berkat-Mu pun menjadi bagian hidup mereka. Segala program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini diberkati ya Tuhan, sehingga semua yang mereka programkan, acara demi acara yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini akan mendatangkan kesejukan, berkat dan damai sejahtera bagi pendengar setia di setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Biarlah kiranya pula ya Tuhan sarana prasarana yang ada di lembaga ini pun berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, kebenaran firman-Mu pun senantiasa diserukan dan disampaikan lewat program Mutiara Pagi di saat ini. Terima kasih Tuhan, segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami hanya mau letakkan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukannya pun ada dalam berkat penyertaan kasih setia-Mu. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki, tetapi biarlah berkat keselamatan, kemujuran daripada Tuhan akan menjadi bagian hidup kami. Ini yang menjadi doa syukur permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepadamu. Amin.